Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Kita jumpa lagi di channel PAUD Akademia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan bermain dan pendidikan anak usia dini. Pada episode sebelumnya telah kita bahas tentang makna dan ciri-ciri bermain. Kita pun sudah tahu arti pendidikan anak usia dini yang dikenal dengan nama singkat PAUD. Pengetahuan ini penting untuk semua orang yang bergiat diri di bidang pendidikan anak usia dini. Jika kita melihat dari sudut pandang anak, apa sih yang dimaksud dengan bermain itu? Bermain adalah pekerjaan anak-anak yang sangat mengasyikkan. Bermain merupakan cara anak mengenali dunianya. Bermain juga merupakan cara anak dalam memperoleh pengalaman belajar. Bermain merupakan jembatan bagi anak menuju kegiatan yang lebih serius. Dan bermain itu merupakan jembatan bagi anak usia dini menuju belajar secara formal di sekolah kelak. Keunggulan media bermain. Keunggulan penggunaan media bermain dalam pendidikan anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Kedua, dapat menjadi media yang sangat efektif dalam belajar. Ketiga, banyak ragamnya, sehingga dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Keempat, ada yang sederhana dan murah, sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kelima, disukai oleh semua anak, karena dunia anak adalah dunia bermain. Dan yang keenam, bersifat universal, lintas etnis, bangsa, dan budaya. Pada gambar sebelah kiri, tampak satu anak berbeda ras. Anak yang berambut hitam ini adalah anak Indonesia, dengan bahasa ibu menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan teman-temannya berbahasa Belanda. Mereka tak terhalang saat bermain bersama, baik di sekolah maupun di lingkungan. Mereka bermain bersama tanpa sedikit pun canggung. Ini adalah bukti bahwa media bermain itu bersifat universal. Belajar bagi anak. Belajar bagi anak itu tidak repot dan tidak ribet. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, bagi anak, belajar adalah setiap hal yang membuat kemampuannya bertambah. Misalnya dari tidak bisa naik sepeda menjadi bisa, dari penakut menjadi pemberani, dan lain-lain. Yang kedua, melalui semua hal yang ia temui. Apapun yang dialami anak, di semua tempat dan situasi, terekam oleh otak anak, dan anak pun sesungguhnya sedang belajar. Ketiga, dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bagi anak, berbagai kejadian yang tak sengaja pun bisa menjadi media dalam belajar. Dan yang keempat, dengan cara melakukan sendiri atau mengalami langsung. Anak usia dini belum mampu berpikir secara abstrak. Sehingga belajar yang paling efektif adalah segala sesuatu yang dilakukan sendiri dan apa-apa yang dialaminya secara langsung. Perlunya lingkungan yang baik bagi anak. Ayah bunda, mengingat anak adalah pembelajar terbaik yang dengan mudah dapat menyerap semua hal yang dialaminya, maka lingkungan anak harus dijaga. Berikut ini adalah beberapa alasannya. Yang pertama,
Hasil belajar anak tergantung dari pengalaman yang diperolehnya. Kedua, lingkungan yang baik akan membuat anak menjadi baik dan sebaliknya. Ketiga, tujuan pendidikan bukan untuk mengkarbit anak agar cepat matang. Bagi anak, belajar itu ada iramanya. Ingat, kita sedang mendidik anak manusia, bukan sedang melatih binatang sirkus. Setiap hasil belajar perlu terhayati dalam diri anak, sehingga membentuk sikap, pengetahuan, dan dasar keterampilan yang akan terbawa sepanjang hidupnya. Dan yang keempat, peran pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang baik dan membimbingnya agar anak berkembang sesuai dengan potensinya melalui pengalaman belajar yang positif dan bertahap. Pohon pun tumbuh tidak tergesa-gesa. Tujuan pendidikan. Ayah bunda, apa sih sesungguhnya tujuan anak-anak kita bersekolah? Tujuan mereka mengikuti pendidikan? Sesungguhnya tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita dalam mengarungi kehidupannya, sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mengapa dunia dan akhirat? Ya, karena hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat, yang bekalnya kita bawa dari kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, kehidupan di akhirat harus pula menjadi tujuan kita. Pendidikan merupakan perjalanan panjang dan berkesinambungan. Bahkan separuh kehidupan kita bisa kita habiskan untuk pendidikan. Oleh karena itu, setiap tahapan pendidikan harus kita pastikan dapat mendukung pencapaian tujuan akhir, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada jenjang PAUD, tujuan utamanya adalah berkembangnya seluruh potensi anak yang akan menjadi landasan bagi pendidikan dan kehidupan berikutnya. Pendidikan di jenjang PAUD ini sangat penting karena pada periode ini seluruh instrumen besar manusia sedang terbangun. Bukan kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan jasmani dan rohani yang akan menjadi landasan sepanjang kehidupan anak-anak kita. Bermain untuk pendidikan. Ayah bunda, pada episode sebelumnya telah dibahas perbedaan makna bermain dan permainan. Intinya, tujuan akhir dari kegiatan bermain adalah munculnya kepuasan atau kegembiraan pada anak. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Karena dunia anak lekat dengan dunia bermain, maka media bermain sangat cocok jika dijadikan alat atau media dalam pendidikan untuk anak, agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi, penggunaan metode bermain dalam pendidikan anak seperti bertemunya botol dengan tutupnya, saling melengkapi. Bermain ini menjadi sarana agar terjadi proses belajar pada anak. Dalam hal ini, konteksnya adalah belajar melalui bermain. Jadi, tujuannya adalah terjadinya proses belajar, bukan bermain. Sekali lagi, bermain itu merupakan sarananya, bukan tujuan. Potensi yang perlu dikembangkan. Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Apa artinya? Pada masa tersebut, seluruh aspek perkembangan anak sedang pesat-pesatnya terjadi. Bukan kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan jiwa dan raganya. Pengalaman yang diperoleh anak selama masa ini akan menjadi bekal yang akan terbawa sepanjang hidupnya.
Setiap anak memiliki potensi yang melekat di dalam dirinya. Potensi inilah yang perlu dikembangkan. Potensi yang perlu dikembangkan difokuskan pada 5 aspek. Sedangkan aspek penting lainnya menjiwai dan masuk ke dalam proses pengembangan potensi kelima aspek tersebut. Berikut ini adalah rincian dari pengembangan potensi kelima aspek tersebut. Yang pertama, potensi spiritual dan moral. Dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai agama dan moral agar terbangun menjadi karakter anak yang beriman dan berakhlak mulia. Kedua, potensi fisik dan motorik dilakukan melalui peningkatan kemampuan fisik dan motorik agar anak menjadi anak yang sehat, tangguh, lincah, dan kuat. Kemampuan fisik terkait dengan kekuatan anak, sedangkan motorik terkait dengan kelincahan dan kehalusan gerak, baik gerakan kasar maupun gerakan halus. Yang ketiga, potensi kognitif yang sangat berhubungan dengan kecerdasan anak. Dilakukan melalui peningkatan kemampuan berpikir dan bernalar, menangkap pengetahuan fungsional dan mengomunikasikannya sehingga menjadi anak yang cerdas, kritis, dan kreatif. Keempat, potensi berbahasa. Dilakukan melalui peningkatan kemampuan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi, sehingga menjadi anak yang pandai berbahasa dan berkomunikasi. Dan yang kelima, potensi sosial dan emosional. Kemampuan sosial dan emosional berhubungan dengan interaksi anak dengan orang lain agar keberadaannya diakui dan diterima oleh lingkungan. Hal ini sangat penting mengingat manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Apalagi para ahli menyimpulkan bahwa kecerdasan sosial dan emosional atau EQ lebih menentukan keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Anak yang cerdas sosial dan emosionalnya adalah anak yang pandai bergaul dan bekerja sama. Kondisi anak-anak Indonesia. Bicara masalah pendidikan, terlebih pada anak usia dini, tidak dapat dilepaskan dengan kondisi mereka. Pendidikan merupakan sarana untuk membantu mereka agar menjadi lebih baik. Dengan mengetahui kondisi mereka, maka bantuan yang kita berikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Berikut adalah kondisi anak-anak Indonesia menurut data yang ada. Data ini merupakan data nasional, sedangkan kondisi setiap daerah berbeda-beda. Dengan demikian akan lebih baik apabila yang digunakan adalah kondisi setempat. Yang pertama, masalah stunting, yaitu sekitar 1 dari 3 anak. Stunting ini adalah pertumbuhan tinggi badan anak yang mengalami hambatan sehingga tidak sesuai dengan usianya. Dampaknya, anak dapat mengalami kelambatan dalam kemampuan belajar. Masalah stunting menjadi perhatian besar dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia menempati 5 besar dalam masalah ini. Angka ini dikhawatirkan akan meningkat karena terdampak pandemi COVID-19. Masalah yang kedua adalah kecacingan, yaitu sekitar 1 dari 3 anak. Dampaknya anak lemas, mengantuk, dan malas belajar. Kisaran angkanya hampir sama dengan anak yang stunting. Padahal penyelesaiannya sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan meningkatkan kebersihan diri
dan minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Masalah yang ketiga adalah anemia, yaitu sekitar 1 dari 2 anak. Dampaknya anak terlihat pucat, lemas, mengantuk, dan malas belajar. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan meminta orang tua membawakan bekal makanan yang banyak mengandung zat besi dan dilanjutkan di rumah oleh keluarga, insya Allah dapat mengatasi masalah ini. Untuk anak-anak yang sudah mengalami anemia, sebaiknya diberikan suplemen zat besi sesuai dengan petunjuk dokter. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan puskesmas. Yang keempat, kekurangan vitamin D, yaitu sekitar 1 dari 3 anak. Dampaknya anak kurang tangguh dan rentan sakit. Vitamin D juga menjaga kesehatan tulang dan gigi. Sumber vitamin D antara lain telur ayam, tahu dan tempe, susu kedelai, hati sapi, jamur, udang, minyak ikan, dan juga tiram. Sedangkan sinar matahari dibutuhkan agar sumber vitamin D yang sudah dikonsumsi menjadi vitamin D yang aktif. Dan yang kelima, kekurangan aktivitas fisik, yaitu sekitar 1 dari 2 anak. Dampaknya anak kurang bugar dan tidak gesit. Kurangnya aktivitas fisik ini terutama disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup yang mager alias malas gerak. Ayah bunda, pendidikan terlebih pada jenjang PAUD harus memperhatikan semua masalah ini dengan memasukkan ke dalam kegiatan anak secara berkelanjutan, serta kerjasama yang baik dengan para orang tua. Penggunaan metode bermain dalam pendidikan anak usia dini. Tadi sudah kita bahas bahwa bermain itu merupakan sarana anak dalam belajar. Jadi tujuannya adalah terjadinya proses belajar pada anak. Oleh karena itu, dalam memilih kegiatan bermain atau mengatur permainan harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, jenis kegiatan bermain atau permainan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Karena di PAUD pembelajarannya diatur secara tematik, maka harus pula disesuaikan dengan tema yang sedang berjalan. Yang kedua, dalam satu hari dapat disiapkan beberapa jenis permainan. Misalnya, pada pagi hari disiapkan permainan di halaman luar yang lebih berfokus pada gerakan kasar. Setelah itu dilanjutkan dengan permainan di dalam kelas yang berfokus pada pengembangan motorik halus dan aspek perkembangan lainnya. Ketiga, setiap jenis permainan dapat berfokus pada 1 atau 2 aspek perkembangan. Namun, aspek lainnya harus juga tersentuh melalui permainan tersebut. Untuk pengembangan aspek lain yang tidak tercakup dalam permainan tersebut, dapat dilakukan melalui pijakan yang diberikan oleh pendidik, baik guru, pengasuh, maupun orang tua. Contohnya, untuk aspek nilai agama dan moral, anak dapat diajak atau dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Di tengah-tengah, pendidik dan juga para orang tua juga dapat memperkuat dengan hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai agama dan moral. Seperti dengan pujian misalnya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa dan sebagainya. Ini dapat dimasukkan di dalam proses.
Dan yang keempat, jenis permainan yang bersifat fisik dan motorik perlu dilakukan setiap hari di luar ruangan. Hal ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama, kemampuan fisik dan motorik sangat dibutuhkan dalam pendidikan dan kehidupan lebih lanjut. Yang kedua, data pada tayangan sebelumnya menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak-anak Indonesia dinilai kurang gerak. Dan yang ketiga, data juga menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak Indonesia kekurangan vitamin D, yang salah satunya bersumber dari matahari. Dan yang keempat, tulang belulang anak sedang tumbuh, sehingga diperlukan penguatan melalui aktivitas fisik dan motorik. Harapan orang tua terhadap anaknya. Setiap orang tua tentu punya harapan terhadap anak-anak mereka. Bertanya dan mendiskusikan harapan orang tua kepada anak-anaknya adalah hal yang sangat penting. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan orang tua terhadap program sekolah. Harapan orang tua tentu banyak sekali. Guru dapat mendatanya, kemudian meringkasnya dengan mengumpulkan hal-hal yang sejenis menjadi satu harapan, sehingga diupayakan agar paling banyak menjadi 10 harapan saja. Selanjutnya, agar disampaikan kepada orang tua bahwa untuk mencapai harapan ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Karenanya, perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan semua orang tua. Pada umumnya, harapan orang tua tidak terlepas dari hal-hal seperti sehat dan bugar, soleh dan solehah, berakhlak mulia, cerdas dan pintar, ceria dan riang, mandiri, serta pandai bergaul. Harapan tersebut selanjutnya dijadikan bahan dalam merumuskan visi dan misi, tujuan pendidikan, dan menyusun kurikulum. Merancang kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD sesungguhnya merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak agar memperoleh pengalaman belajar. Kegiatan belajar tersebut dilakukan secara bertahap sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Ibarat mau belanja ke pasar, kurikulum itu seperti daftar kebutuhan yang akan dibeli. Apakah boleh mengurangi atau menambah belanjaan di luar yang tertera di dalam daftar? Tentu boleh. Karena mungkin ada kebutuhan yang tidak tercatat atau mungkin ada pertimbangan yang lain. Demikian pula sebuah kurikulum yang pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan. Pada saat di kelas, boleh saja ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi real pada saat itu yang mungkin tidak terkirakan sebelumnya. Hal yang terpenting dalam pembelajaran adalah memastikan semua anak mengalami perkembangan sebagaimana yang diharapkan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan kurikulum antara lain sebagai berikut. Langkah pertama, kumpulkan semua data dan informasi yang dibutuhkan. Data tersebut meliputi standar nasional PAUD, kurikulum nasional PAUD, kurikulum daerah atau muatan lokal jika ada, program unggulan lembaga, harapan orang tua dan masyarakat, kondisi kesehatan dan gizi anak yang akan dilayani, potensi dukungan orang tua dan masyarakat, potensi dukungan pemerintah, potensi daya dukung internal lembaga, dan dokumen lain yang terkait. Langkah kedua, menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan ahli atau orang yang dapat memberikan sumbangsih. KTSP tersebut disusun untuk kebutuhan 1 tahun ajaran, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan diperbaiki setiap akhir tahun ajaran. Langkah ketiga,
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH untuk setiap kelompok anak yang dilakukan oleh guru atau penanggung jawab kelompok. RPPM dan RPPH merupakan penjabaran program semester dan program per tema. Sebaiknya disusun setiap akhir pekan untuk keperluan pembelajaran minggu berikutnya. Khusus untuk RPPH, perlu dicek kembali setiap hari sebelum pelaksanaan pembelajaran, guna perbaikan jika diperlukan, dan selanjutnya juga digunakan untuk mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan serta penataan lingkungan main untuk esok hari. Hal ini disarankan agar menjadi kegiatan rutin setelah anak-anak pulang. Dan langkah yang terakhir, yang keempat adalah lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan setiap periode waktu penggunaan dokumen, yaitu untuk RPPH perlu dilakukan setiap hari pada akhir pembelajaran. Untuk RPPM setiap akhir pekan dan seterusnya sampai pada KTSP yang perlu dievaluasi dan diperbaiki setiap akhir tahun. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD, pembahasan secara lebih rinci tentang penyusunan kurikulum akan disajikan pada episode tersendiri. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD yang saya banggakan, seperti biasa, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kita terhadap materi pada video ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan arti bermain bagi anak. Nomor 2, sebutkan keunggulan media bermain jika diterapkan untuk pembelajaran di PAUD. Nomor 3, sebutkan arti belajar bagi anak. Nomor 4, mengapa anak membutuhkan lingkungan yang baik. Nomor 5, apa sesungguhnya tujuan dari pendidikan. Nomor 6, jelaskan hubungan bermain dengan pendidikan anak usia dini. Nomor 7, bagaimana cara menyiapkan media bermain dalam pembelajaran di PAUD. Nomor 8, sebutkan 5 masalah yang melingkupi anak-anak Indonesia. Nomor 9, sebutkan minimal 5 harapan orang tua saat memasukkan anaknya ke PAUD. Jawaban boleh berbeda dengan yang ada di dalam video ini. Nomor 10, bagaimana langkah-langkah menyusun kurikulum di lembaga PAUD. Apabila teman-teman masih ragu dalam menjawab, coba dengarkan sekali lagi video ini secara lebih cermat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Demikian ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD materi pada episode ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bisa karena biasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.